Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini harapan kita adalah semoga pemirsa dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu mendapat limpahan rezeki yang banyak dari Allah, serta mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, di depan kita ini ada beberapa macam telur yang tentunya mempunyai fungsi sebagai makanan biasa dan juga berfungsi untuk sebagai media pengobatan supranatural. Ini ada 4 macam, sebenarnya satu lagi kita cari belum dapat, yaitu telur angsa. Pertama itu adalah telur puyuh. Telur puyuh ini termasuk telur yang enak dan disukai oleh anak-anak. Namun bagi teman-teman yang punya kolesterol tinggi, ini hati-hati, karena telur puyuh ini termasuk yang paling tinggi kandungan kolesterolnya dibandingkan telur bebek, telur ayam kampung ataupun telur broiler. Jadi hati-hati ya. Dan dia tidak mempunyai fungsi untuk sebagai sarana pengobatan supranatural. Kemudian juga yang kedua ini adalah telur broiler ya, atau orang mengatakan telur ayam negeri. Ini biasanya hanya diolah sebagai makanan saja dan kulitnya ini gampang pecah. Jadi tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk pengobatan supranatural. Adapun yang berikutnya adalah telur bebek. Telur bebek ini mempunyai kulit yang tebal dan tidak gampang pecah. Namun di dalam dunia supranatural ini jarang digunakan sebagai sarana. Nggak tahu kenapa, tapi yang populer itu adalah telur ayam kampung. Telur bebek biasanya untuk asinan dan sebagainya. Kalau sudah menjadi telur asin, maka dia mempunyai kolesterol yang tinggi. Juga hati-hati bagi orang yang punya riwayat kolesterol tinggi ataupun punya gejala stroke. Kemudian berikutnya adalah telur ayam kampung. Nah, telur ayam kampung ini ada juga beberapa jenis. Ada yang memang hidupnya itu, ayam itu hidupnya di kampung, makan ini liar, maka itu yang paling bagus untuk sarana pengobatan supranatural. Sedangkan yang biasanya dijual di mall ataupun di supermarket, ini biasanya ayam kampung yang dikandangkan dan diberi makanan dedak dan sebagainya. Sehingga kulitnya ini tidak tebal, kemudian gampang pecah dan kurang bagus untuk pengobatan supranatural, karena makannya tidak alami. Jadi ada perbedaan. Walaupun sama-sama dikatakan telur ayam kampung, namun cara makannya ini sudah membedakan bahwa yang alami itulah yang kita pakai. Dan caranya bagaimana untuk sebagai sarana pengobatan akan kita jelaskan berikut ini. Karena di dalam praktek pengobatan ini ada juga yang memang pakai rekayasa, seperti ketika dikeluarkan ada jarum, ada darah, ada beling dan sebagainya. Itu biasanya adalah sebagai satu rekayasa. Namun yang kita terangkan pada kesempatan ini adalah murni pengobatan supranatural dengan sarana telur ayam kampung. Mari kita jelaskan berikut ini. Teman-teman semuanya, sebagaimana telah saya terangkan tadi, bahwa telur-telur itu ada yang mempunyai di samping untuk makanan juga sebagai sarana untuk pengobatan penyakit
yang baik medis maupun non medis. Dan telur itu antara lain itu adalah telur ayam kampung, yang kedua ini adalah telur angsa. Telur angsa ini kita cari belum dapat karena memang langka. Yang pada kesempatan ini adalah kita pakai sarana telur ayam kampung. Telur ayam kampung sendiri ini ada dua macam, yaitu ada yang memang ayam kampungnya ditaruh di kandang, diberi makan dedak dan sebagainya. Ini punya telur dan telurnya itu biasanya kulitnya tipis, jadi kurang bagus untuk sarana pengobatan supranatural. Yang kedua ini adalah telur ayam kampung yang memang diliarkan, dan ini kemudian makannya juga bebas. Ini yang biasanya digunakan sebagai sarana pengobatan supranatural. Kemudian ada yang berkata, kalau saya ini tidak punya ilmu tenaga dalam, tidak punya ilmu supranatural, bisa nggak? Nggak apa-apa dicoba. Ya, yang penting sarana ini, yaitu cara telur ini adalah sebagai untuk mengisap, ya, menyedot energi negatif yang ada di dalam badan. Jadi bukan telur ini kemudian setelah diobatin, dibuka ini ada jarum, ada beling, ada darah dan sebagainya. Yang seperti itu biasanya ini adalah satu trik saja, ya, trik untuk pengobatan. Jadi bukan pengobatan yang asli. Dan ini biasanya digunakan ini untuk rekayasa, seakan-akan dia kena santet dan sebagainya. Namun yang pada kesempatan ini saya terangkan adalah seseorang ini apabila dia merasakan sakit di bagian tertentu dan itu berulang kali, nah kemungkinan ini ada satu energi negatif yang terdapat di dalam badannya. Contohnya dia keluar dari tempat yang angker atau dari hutan, dari sawah dan sebagainya. Tahu-tahu dia merasa sini agak berat, ya. Dia berat, sudah dipijit kok masih juga. Kemudian juga sudah dipanasi, sudah minum obat kok masih juga. Nah, kemungkinan bisa saja ini ada satu energi negatif ini yang di sana menempel ke sini. Ini kemudian ini harus dibersihkan. Caranya dengan sarana telur ayam kampung ini, yaitu pertama, bagi yang tidak punya ilmu tenaga dalam dan sebagainya, biasanya tiga ya telurnya. Pertama itu digelindingkan, ya, digelindingkan pelan-pelan. Ini kemudian baca ayat kursi, ya. Pertama kita baca, berapa banyak bacanya? 41 kali, ya. Baca sambil kita baca, setelah 41 kali, ya, kita sambil niatin untuk menyedot, ya. Nah, sambil kita ginikan, ya kan. Nah, setelah 41 kali ditarik, ya. Set itu. Ini satu biji. Kemudian kita ulangi lagi. Satu, ya. Jadi berarti 3 telur ini 3 kali taruh telurnya, kemudian 1 kali 41 ayat kursi. Berarti 3 telur ini 3 kali 41 kali. Dan biasanya setelah diobatin, ini yang bersangkutan itu akan merasakan enteng. Kalau itu kaitan dengan sesuatu energi negatif yang ada di sini. Bisa nggak Pak, seandainya dia ini benar-benar ini penyakit murni? Bisa saja. Artinya bisa mempercepat proses kesembuhan. Apabila sakitnya di kepala terasa berat dan sebagainya, bisa pakai sarana telur ayam kampung, ya. Jadi intinya adalah telur ini ayam kampung mempunyai fungsi yang banyak sekali, dan pemirsa juga bisa mempraktekannya. Jadi bukan karena santet saja, ya. Karena santet ini sebenarnya tidak cukup dengan telur ayam kampung ini untuk membersihkannya. Yang saya bahas ini adalah energi negatif yang nempel ke badannya seseorang, yang mana ini tidak bisa dibersihkan hanya kita baca doa dan sebagainya. Ini sarannya adalah telur ayam kampung. Namun ada yang lebih ampuh lagi adalah telur angsa. Telur angsa ini agak besar. Ini kalau dimakan amis biasanya digunakan sebagai sarana untuk pengobatan non medis, dan daya sedotnya telur angsa ini jauh lebih besar daripada ayam kampung ini. Jadi bagi orang yang memang terasa sudah berat penyakitnya, jangan ayam kampung yang dipakai, tapi
adalah telur angsa. Carinya di mana? Ini biasanya peternak ya, angsa ataupun di kampung ataupun pasar tradisional yang biasanya menjual telur ayam kampung, biasanya ada 1-2 biji. Itu bisa digunakan. Kemudian telur angsa, ya telur angsa ini bisa juga digunakan apabila seseorang ini tempatnya ini kok angker ya, sangat menakutkan dan sebagainya, dan sering ada penampakan. Kemudian juga orang kalau umpamanya masuk ketakutan, ini bisa menggunakan sarana telur angsa. Caranya gimana? Telur angsa ini kita kasih garam, kemudian dikasih kain, dibacakan ayat kursi sebanyak 313, kemudian dipendem di lokasi yang angker. Insya Allah ini tempat tersebut akan netral. Inilah fungsi telur-telur yang memang selama ini kadang-kadang orang nggak tahu, taunya adalah makanan yang bisa dimakan. Namun kalau telur angsa amis, kurang enak. Demikian saya kira teman-teman semuanya, sekedar untuk pengetahuan saja. Silakan dipraktekkan untuk teman-teman semuanya. Insya Allah bermanfaat. Dan apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa memberikan like, subscribe, dan disebarluaskan. Menyebarkan kebaikan adalah merupakan kewajiban kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.